memberkati kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdiri. Pujikan pujian kita mengalir dan lepas saya serahkan kepada hamba-Nya yang memberkati hidup.
sahabat dan kau dekat, maka seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami percaya hidup kami karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami ada hingga hari ini. Kami percaya Tuhan yang memegang masa depan kami, Tuhan yang memimpin kami, bahkan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Engkau memberkati kami Tuhan. Tolong kami tidak hanya mendengar, Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukannya. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Wah ya, haleluya, melihat wajah-wajah yang penuh semangat memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya setiap hari, maka hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara masih ingat kalau saya nyampaikan firman Tuhan ada apa? Pasti loh ya. Saya itu pernah loh saudaraku ya, khotbah di Surabaya. Khotbah tidak ada pantunnya. Pulang ditagih loh sama jemaat. Pak, pantunnya mana? Loh gitu ya. Bahkan ada loh sampai yang ngejar di parkiran tuh loh. Saya dikejar, Pak Bambang loh. Saya sudah di parkiran loh saudara. Pak Bambang loh, kenapa ya ini, apa ada masalah atau mau didoakan atau gimana? Ya kenapa Bu? Pak, aku yombok diajari pantun. Lihat Allah, jauh-jauh lari-lari ngejar-ngejar sampai ke parkiran kok minta pantun, tapi enggak apa-apa ya. Ya saudara, coba ini pantunnya ya. Wisata ke Makau bersama Papa Mama. Oh yang semangat artinya gitu ya. Coba lagi ya. Wisata ke Makau bersama Papa Mama. Xiaxiang hao ni hao ma. Di dalam roti ada permen. Si ai xiang di sao amen. Loh, apa coba artinya kok amin?
Artinya gini, di dalam roti ada permen. Si Aisyangti so amin, artinya gini, yang disayang Tuhan katakan. Nah itu ya. Nah saudaraku, senang sekali berada di sini. Seperti rumah sendiri, keluarga sendiri bersama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya perjalanan kalau pelayanan pagi, itu senang saudaraku. Mau di Bangil, di Surabaya, di Malang, itu senang saudaraku. Karena apa? Kalau masih pagi itu suasananya segar. Saya dari Surabaya jam 5:30 sudah keluar rumah saudaraku. Ya. Nah lalu di tol, wah tadi di tol itu ada kabut. Ya, begitu masuk turun ke Bangil ini, ada orang sepedaan, goes gitu ya. Di perumahan saya kalau pagi itu banyak orang yang jogging. Memang saudaraku kita ini perlu olahraga ya. Karena survei membuktikan kalau kita jogging setiap hari, sepedaan setiap hari ya, dalam tempo waktu 3 bulan, kita akan tampak lebih muda dari kakek kita. Betul, nggak percaya coba aja saudaraku ya. Nah oke, puji Tuhan. Ya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul ukuran kesetiaan. Jadi ada standarnya, ukuran kesetiaan. Apakah kita termasuk orang-orang yang setia? Oh ya Pak, saya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun saya di gereja ini. Oh ya, apakah itu setia? Nah, nanti kita akan lihat. Oh Pak, saya dari kecil saya sudah Kristen Pak. Saya sudah percaya Yesus. Jangankan dari kecil, di bayi di dalam kandungan mama saya sudah percaya Pak, saya sudah Kristen sampai sekarang. Oh ya, apakah itu setia? Nah kita lihat saudaraku ya, supaya nanti goal dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saudara waktu keluar dari tempat ini saudara tahu, menilai diri saudara, saya ini orang setia atau enggak? Atau, oh ternyata saya kurang setia, iya saya mau lebih setia. Atau justru yang lebih parah, waduh, ternyata yang disampaikan Pak Bambang ini, saya bukan termasuk orang yang setia, bahkan dikatakan tidak setia. Wah ini bertobat saudara. Jadi goalnya kita akan menilai, saya ini setia atau tidak. Ukuran pertama, ya ukuran pertama orang yang setia, itu adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan. Standar, ukuran kesetiaan pertama, orang itu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Katakan menyelesaikan, 1, 2, 3. Saudara tahu ada perumpamaan tentang talenta. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 kita tidak usah membaca semuanya. Kita tahu bagaimana ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 talenta dan 2 talenta dia menyelesaikan tugasnya. Bahkan diselesaikan dengan sangat baik. Bahkan memperoleh laba. Jadi bukan hanya orang setia itu tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tidak hanya itu, tapi dengan sangat baik. Apa yang dikatakan tuannya? Kita lihat dalam ayat ke-21. Matius pasal 25 21. Dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang 5 talenta, 2 talenta menyelesaikan tugasnya dan tuannya mengatakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi baik saja tidak cukup. Saudara jadi orang baik, bagus, tapi masih kurang. Ada berikutnya, dan setia. Tapi bagaimana dengan yang diberi 1 talenta? Apa yang tuannya katakan? Di dalam ayat 26 dikatakan demikian. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang yang tidak setia itu identik dengan orang yang malas. Kenapa? Orang malas itu sukanya yang gampang-gampang. Orang yang malas itu enggak mau proses. Orang yang malas itu dia tidak mau mengalami sebuah pergumulan, enggak betah. Di proses sudah betah, padahal kesetiaan itu butuh namanya proses, ada waktu saudara. Padahal orang setia itu membutuhkan waktu dan waktunya tidak pendek. Cukup lama, ada sebuah proses. Ingat, tidak ada kemenangan yang besar tanpa peperangan yang besar. Saya ulang ya, tidak ada kemenangan yang besar tanpa peperangan yang besar. Saya nggak tahu hari ini saudara menghadapi peperangan apa, pergumulan apa, kehidupanmu ada masalah apa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan menginginkan kita jangan malas, setia.
setia dalam ibadah, setia dalam doa, menyelesaikan tugas. Tahu namanya Daud? Ada di sini jemaat yang namanya Daud. Daud itu terkenal apa, saudara? Kalau sebegitu saya ngomong soal kisah tentang Daud, dalam pikiran kita muncul apa kisahnya? Ayo, apa? Ayo, saya ingin saudara lebih aktif. Kalau saya bilang soal, saudara masih ingat kisahnya Daud, begitu dalam pikiran kita ada apa itu? Terima kasih untuk jawabannya, luar biasa. Wah, jemaat ini dahsyat. Terima kasih loh saudaraku ya. Maka pemikiran kita begini, Daud, go. Nah, itu kan. Padahal kisah Daud itu banyak. Daud, oh, dia pura-pura gila. Oh, pernah ya toh? Daud pura-pura gila. Oh, Daud dosa, berzinah dengan Bathsheba. Oh, Daud punya anak Absalom. Wah, diberontak. Tapi kenapa kok dalam pikiran kita begitu soal Daud, kelingannya sama Goliat? Tapi kalau saudara bisa menjawab pertanyaan saya ini, nanti pulang saudara dapat hadiah. Loh serius, saya enggak guyon. Kalau bisa jawab pertanyaan ini ya. Begitu saya ngomong soal Daud, saudara ingatnya Goliat. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tahu ukuran sepatunya Goliat? Ayo bisa jawab, saya kasih hadiah. Ayo, ada yang tahu ukurannya? Kan kulit gede raksasa, saudaraku. Nah, kalau bicara soal Daud dan Goliat, maka Daud itu dielu-elukan, dipuji-puji sebagai pahlawan. Saul enggak. Saul itu dipuji-puji biasa. Daud, wah, dielu-elukan. Bahkan sampai sekarang bintangnya Israel itu bintang David, bintang Daud. Ya, backgroundnya putih, ada gambar bintang biru. Bintang Daud, saudara. Terkenal, raja yang sangat terkenal. Pahlawan. Orang biasa, penggembala mbek, penggembala domba. Tapi begitu mengalahkan Goliat, jadi pahlawan besar. Kok bisa ya? Ya, kita lihat saudaraku. Ternyata Daud ini tidak ujuk-ujuk jadi pahlawan. Tahu ujuk-ujuk? Ngerti ya? Ujuk-ujuk. Enggak tahu sekarang masih hidup enggak ya ujuk-ujuk itu? Bukan. Ujuk-ujuk itu enggak tahu masih hidup enggak? Kayaknya masih hidup ya. Dulu loh. Anunya Sri Mulat itu loh saudaraku. Siapa itu? Pelawak itu, hah? Oh, cucu. Cucu saudaraku. Bagian dari Sri Mulat, cucu ya, ini ujuk-ujuk beda saudaraku ya. Nah, Daud ini enggak ujuk-ujuk jadi pahlawan. Yuk kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Dikatakan demikian, ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi sebelum Daud melawan Goliat, dia melawan siapa? Singa. Melawan siapa? Beruang. Singa beruang dia kalahkan. Daud nggak ujuk-ujuk jadi pahlawan. Sebelum dia berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar, dia berhadapan dengan sesuatu yang kecil dulu. Goliat dibandingkan dengan singa, dibandingkan dengan beruang, tidak ada apa-apanya, masih besar Goliat, saudara. Tapi Daud sudah pernah mengalahkan singa dan beruang. Hal yang kecil dia selesaikan, maka Tuhan juga akan memberikan dia tanggung jawab dalam perkara besar. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, saya nggak tahu perkara kecil apa yang Tuhan percayakan. Saya melihat di sini ada beberapa anak-anak muda. Anak-anak muda sangat berbahaya sekali dalam pergaulan, lewat media sosial dan sebagainya. Kamu punya tugas. Hidup kudus dan benar. Para pelayan Tuhan ini punya tugas, menyelesaikan tugasnya. Para istri punya tugas, menghormati, tunduk pada suami. Para suami punya tugas, mengasihi istri. Setiap kita punya tugas, sebagai orang tua kita punya tugas, mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Itu yang paling penting, warisan termahal. Orang tua mendidik anak-anak takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Perkara-perkara itu yang harus kita selesaikan dulu. Kalau kita dapat setia dalam perkara kecil, maka aku akan diberi perkara benar gitu ayatnya. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan diberi perkara, saya ulang lagi ya, benar begitu ayatnya? Bingung tak? Maklum saudaraku ya, saya ini di Surabaya di STT saya sebagai dosen, jadi saya tanya, saya ulang, kadang sedikit menggoyahkan gitu saudara ya. Saya ulang ya, kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan diberi perkara begitu ayatnya. Lo serius begitu? Enggak. Ada yang kurang. Oh,
apa Pak Bambang yang kurang? Loh ada yang kurang, makanya waktu kita dengerin firman Tuhan, cerna baik-baik, ingat baik-baik. Yang kurang ada satu kalimat, gandengan, dua kalimat gandeng jadi satu kalimat. Ada yang lupa? Ada yang ingat? Coba tadi ayat yang pertama tadi, Matius pasal 25 ayat 21. Jangan maunya hanya perkara besar, tapi ada yang tidak mau ini ya. Oh aku mau perkara besar, tapi ada yang tidak mau loh. Sebelum perkara besar ada apa? Ada apa? Tanggung jawab. Itu loh saudara. Wah maunya diberkati. Oh maunya sukses, mau kaya, wah mau dipakai Tuhan, wah tapi tidak mau tanggung jawab, tidak bisa. Setiap perkara kecil engkau akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukan perkara yang besar dulu, tanggung jawabmu di bumi ini apa? Selesaikan itu. Yang setuju katakan amin. Membuat jamu dari buah pepaya. Selesaikan tugasmu, maka engkau setia. Sebelum saya masuk di poin yang kedua, saudaraku. Coba, kalau tadi saya tanya soal Daud, kelingannya ingatnya Goliat. Saya tanya tentang Daniel. Ada yang tahu? Ayo, apa langsung dalam pikiran kita? Daniel. Wah, gua singa. Ada yang namanya Daniel? Oh, namanya Daniel ya. Wah, puji Tuhan. Wah, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Ya, saudaraku, kalau bicara soal Daniel, gua singa. Oh, betul, itu betul. Tapi yang mau saya sampaikan soal kesetiaan Daniel, bukan soal di gua singanya, tapi soal orang yang sangat bijaksana, sangat humble, rendah hati, sangat pintar. Kenapa kok demikian? Karena begini, Daniel ini sebagai menteri di 4 raja yang berbeda. 2 kerajaan Babilonia, Persia. Babilonia diperintah oleh Nebukadnezar dan Beltsasar. Nebukadnezar meninggal diganti Beltsasar. Terus Babilonia dihancurkan oleh Persia. Persia raja pertamanya adalah Darius. Begitu Dariusnya meninggal diganti Koresi. 4 raja, Nebukadnezar, Beltsasar, Darius, Koresi. Tapi menterinya tetap sama, Daniel. Kok bisa ya? Coba kita lihat Indonesia ya. Presidennya 1, reshuffle menteri bolak-balik, kan gitu kan saudaraku ya. Presidennya 1, menterinya gonta-ganti, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Memang kalau memang ada yang menterinya enggak becus kerja, ganti, harus itu demi rakyat saudaraku, harus. Tapi Daniel ini enggak diganti-ganti. Opo resepe? Kan gitu kan, simple. Resepnya apa? 4 raja kesengsem sama Daniel. Apa resepnya? Buka dalam Daniel pasal 6 ayat ke-5. Daniel pasal 6 ayat ke-5. Sebelum ayat ke-4 mungkin. Ya. Ya. Oke, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Berikutnya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahnya, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada sesuatu kelalaian. Perhatikan, tidak ada sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Daniel setia. Engkau mau diberkati dalam pekerjaanmu, setia. Engkau mau diberkati dalam keluargamu, setia. Engkau mau memperoleh sesuatu yang hebat dari Tuhan, setia. Meskipun itu mungkin perkara kecil, Tuhan akan mempromosikanmu. Amin. Tuhan akan mengangkatmu, saudara. Sebelum saya masuk di poin kedua, ada sebuah kisah nyata. Suatu saat ada seorang karyawan toko, dia melihat, ini kejadian di Eropa, dia melihat seorang ibu yang kedinginan di luar toko sambil menoleh kanan kiri. Cuaca sudah dingin sekali, saudaraku ya, suhunya. Ibu ini menoleh kanan kiri, lalu karyawan yang di dalam ini melihat dari dalam toko, kenapa ibu itu ya? Lalu dia membuka toko itu, Bu, kenapa kok kelihatannya gelisah? Oh iya, saya sedang menunggu jemputan, saya mau dijemput, mobilnya belum datang. Lalu karyawan toko bilang begini, Ibu, daripada ibu kedinginan, masuk ke toko aja, nunggu di dalam lebih hangat, biar saya yang di depan, nanti mobilnya warna apa, plat nomornya berapa, kalau datang saya panggil ibu. Maka karyawan toko memberikan sebuah
ajaan, dan ibu ini, oh baik kalau gitu. Ibu ini masuk, karyawan ini di depan, dan dia menunggu. Benar saudaraku, ada mobil datang sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu tadi, warnanya begini, plat nomornya begini. Lalu karyawan ini memanggil ibu ini, Bu, sudah dijemput. Nah, ibu ini masuk, terima kasih anak muda, terima kasih. Begitu ibu ini masuk di mobil, ibu ini cerita kepada sopirnya. Sopirnya ternyata adalah anaknya sendiri yang bernama Andrew Kennedy. Andrew Kennedy ini adalah pemilik, pendiri American Steel Company, seorang yang sangat kaya, pendiri American Steel Company, kaya raya. Dia sangat menyayangi mamanya dijemput dan mamanya cerita di mobil, karyawan toko tadi begini. Simple, saudara. Beberapa bulan berikutnya, Andrew ini mau mendirikan sebuah pabrik yang lebih besar lagi di sebuah daerah yang lain. Mau ekspansi, usahanya diekspansi begitu, saudara. Lalu ibunya, mamanya dengar, mamanya bilang gini, pabrikmu kan perlu perabotan, pabrikmu perlu mebel, pabrikmu perlu ini. Kamu beliau di karyawan yang dulu itu loh, sing nyuruh mama masuk biar mama enggak kedinginan itu loh, kamu harus beli di situ. Lalu Andrew mengiyakan, oke. Andrew menyuruh sekretarisnya atau asistennya untuk memborong semua perabotan mebel perlengkapan yang ada di toko di mana karyawan ini bekerja. Sudah tahu, bosnya karyawan sampai mendelik, kaget, tidak pernah diborong oleh pengusaha yang begitu kaya raya, sehingga toko itu untung luar biasa. Gara-gara siapa? Seorang karyawan. Dan bosnya seneng, bosnya menaikkan jabatan karyawan, dinaikkan jabatannya, gajinya dibuat berkali-kali lipat. Gara-gara apa sih? Perkara kecil. Gara-gara apa? Bu, masuk ke dalam saja, saya tak nunggu di luar. Sambil menunggu kedinginan, dan dia memberitahu, Bu, mobilnya sudah datang. Sudah, gitu tok saudaraku. Perkara kecil, ramah. Dan luar biasa, toko ini makin diberkati gara-gara ada seorang karyawan yang setia dalam perkara kecil. Saudaraku, selesaikan tugasmu, amin. Selesaikan tugasmu. Masalah nanti perkara besar, tanggung jawab, itu nanti akan diberikan Tuhan. Yang penting setia dulu dalam perkara kecil. Yang kedua, saudaraku, orang setia. Jadi sudah tahu ya, ukuran pertama, setia itu menyelesaikan yang ditugaskan. Nah, sekarang yang kedua. Wah, ini kita mulai menimbang-nimbang dalam hati. Aku ini orang malas atau bukan ya? Aku menyelesaikan tugas enggak ya? Oh ya, aku menyelesaikan tugas. Oh, aku maksimal kalau dalam tugas yang Tuhan berikan. Aku maksimal dalam panggilan akan Tuhan. Oke, bagus. Masih ada yang kedua. Yang kedua, orang setia itu menggenapi apa yang diucapkan. Diucapkan, katakan diucapkan, 1, 2, 3. Pernah saudara punya teman begini, besok ya, ketemu ya, janjian kita mau berangkat ini, kemana? Ke Trawas. Oke, janjian kita ngumpulnya semua di gereja ya. Oke, kumpul di gereja, jam berapa? Jam 7 pagi. Oh, semua kumpul, tinggal satu, belum datang, namanya Bagong. Bagong nggak datang, jam 7 ditunggu, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibaca. Ya apa nih, sampai setengah 8, sudah ditunggu bus ini, teman-teman sudah, ayo mana nih Bagong ini, ya apa, jam 8 ditunggu, nggak datang saudaraku. Akhirnya ya sudah ditinggal. Sehingga berikutnya, kalau janjian sama Bagong, wah hati-hati. Kenapa? Seringkali meleset. Nah, orang yang sekali meleset, maaf ya, asal ngecap, ngomong, tapi meleset, dipertanyakan, orang setia atau bukan? Orang setia itu tidak mudah ingkar janji. Saya pernah ingkar janji, tapi bukan berarti ingkar janji terus. Saya pernah, suatu saat saya pelayanan, ternyata saya bilang tidak terlambat, akhirnya terlambat. Lah gimana? Ban bocor, hujan di tengah jalan. Ya hujan di tengah jalan atau hujan di mana-mana? Nah, bingung tahu saudara. Hujan di mana-mana dong, masa hujannya di tengah jalan? Kan rumah-rumah kering, jalannya yang basah. Ini soal apa sih? Ya saudaraku, jadi pernah saya ingkar janji pernah. Tapi bukan berarti ingkar janji terus. Nah, orang yang setia itu menggenapi apa yang diucapkan. Contoh ya, kalau tadi soal Daud, soal Daniel, ini contoh yang sangat-sangat nyata, yang tidak pernah ingkar janji, selalu menepati apa yang dikatakan. Dialah Tuhan Yesus. Sejak dalam perjanjian lama, begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan rencana yang indah untuk manusia. Meskipun manusia jahat, berdosa, melanggar firman Tuhan, Tuhan memberikan rencana kepada ular ini, keturunanmu akan keturunan ular ini akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Artinya apa? Nanti
Yesus akan mengalahkan iblis di kayu salib. Itu digenapi. Bukan hanya itu, Abraham dan Sarah, kamu akan memiliki keturunan. Wah, seperti pasir di lautan, bintang di langit, ya saudaraku ya. Digenapi, kita tahu semua digenapi kan itu, tapi butuh waktu yang puluhan tahun. Dari satu anak yang namanya Ishak muncul, wah keturunan, wah banyak sampai tak terhitung. Digenapi. Di dalam perjanjian lama, Musa disuruh Tuhan bebaskan umatku Israel karena mereka umatku. Itu ada perjanjiannya. Ada perjanjian di dalam kitab Keluaran mungkin saudara ya. Itu ada perjanjiannya. Tuhan itu memegang janjinya, digenapi. Di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana Israel ini meleset. Israel ini berlaku serong, tidak setia sama Tuhan. Tuhan tetap sayang. Dikirimkan hakim-hakim, dikirimkan nabi-nabi untuk membebaskan Israel. Janjinya, kesetiaannya digenapi. Apa hanya di perjanjian lama? Tidak aja. Di perjanjian baru, Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Digenapi, digenapi. Bahkan nanti di dalam kitab Wahyu tertulis, aku akan datang segera. Digenapi, digenapi. Tidak ada yang digenapi, hanya saja kita belum tahu kapan kedatangan Tuhan, tapi itu pasti digenapi. Bahkan waktu Yesus, kita nanti bulan depan akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Bagaimana Yesus mengatakan pada murid-muridnya, pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu digenapi. Semua yang dikatakan Tuhan digenapi. Mari kita meniru Yesus. Mungkin suami pernah ngomong tidak digenapi, kecewa. Ya sudahlah. Tapi kita mari belajar untuk tidak ingkar janji terus. Ya puji Tuhan ya. Saya ini dulu waktu pacaran sama pacaran sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya ini, saudaraku ya. Dia ikut bersama saya. Kami dari kota Tulungagung ya. Kami berdua dari Tulungagung. Tulungagung itu tidak ada mall. Di Bangil ada mall enggak? Tidak ada. Oh sama dong kita, plek ya. Begitu kita pindah di Surabaya, banyak mall kan? Mall Galaxy, mall Surabaya, mall Tunjungan Plaza. Asik-asik, nyaman-nyaman mall-mall di Surabaya itu. Tapi hanya satu mall yang tidak nyaman, satu mall yang tidak enak. Namanya mall praktek, tidak enak. Ya, itu tidak enak. Mall praktek tidak enak. Nah, tapi kami waktu pacaran itu di Tulungagung, tidak ada mall. Jadi kita pacarannya gimana? Ya kadang saya di rumahnya dia di rumahnya saya. Terus tapi di Tulungagung dekat pantai. Ya, ada pantai Gemah, pantai Perigi, pantai Karangongso, macam-macam. Kita pacaran di sana. Ada juga bendungan, gunung, gua, ada saudaraku. Kita pacaran di sana, saudaraku ya, pendekatan dan sebagainya, saudaraku ya. Nah, sering saya ajak ya wisata ke daerah-daerah sana. Tapi begitu nikah jarang, saudara. Sudah saya jarang ajak wisata. Dia bilang gini ya, dulu waktu pacaran diajak ke sana, rekreasi. Sekarang sudah nikah, punya anak, jarang-jarang diajak. Loh, itu kan betul itu. Kenapa? Ingat loh, saya bilang sama dia, ingat ya, kalau sudah jodoh nggak bakal kemana-mana. Ya sudah, nggak kemana-mana. Nggak, cuma kalau pelayanan saya ajak dia. Tapi ada tetap saudaraku, hei para suami, tetap ya ajak istri ya untuk rekreasi ya. Saya ajak dia ke Bali, ya biasanya akhir tahun mengunjungi saudara. Nanti waktu anak-anak liburan sekolah, ya rekreasi kemana gitu. Nanti bulan depan ada libur Idul Fitri, kita jalan-jalan kemana gitu ya. Paling murah itu jalan-jalan di mana? Tahu? Jalan-jalan di teras rumah, itu paling murah. Jalan-jalan aja, masuk, keluar, masuk, itu murah saudaraku ya. Ya oke, saudaraku, jadi selesaikan tugas yang diberikan. Kedua apa? Genapi apa yang saudara ucapkan. Aku mengasihi engkau di gereja. Nyanyinya gitu kan. Di luar, wah sumpah serapah. Oh enggak cocok. Saya ada tebakan lagi ya. Kalau tadi tebakannya kan ukuran sepatunya Goliat. Ini saudara kalau bisa menjawab tebakan saya, waduh, saudara hebat. Bukan hanya saudara dapat hadiah, saudara akan diberikan double. Tebakannya begini. Tebakan ini pertama ada kaitannya dengan tebakan kedua. Binatang apa yang paling menjijikkan? Banyak orang mengatakan kecoa. Ya kecoa itu menjijikkan.
menjijikan. Meskipun kecil tapi menjijikan. Terus saudara nggak ada tau kecoa diajak tidur, itu kan nggak ada saudara ya. Nggak ada, kecoanya dilus-lus, nggak ada. Tapi ada yang lebih menjijikan dari kecoa. Apa tahu? Alah. Ada yang lebih menjijikkan dari ular. Ada yang tahu? Ada yang lebih menjijikkan dari kecoa. Jawabannya adalah orang yang kelihatannya rohani tapi faktanya duniawi. Ya, orang yang kelihatannya rohani tapi faktanya duniawi. Statusnya rohani di medsos, di WA itu, di Instagram, statusnya rohani banget. Tapi kehidupannya duniawi. Itu menjijikkan. Yang tersinggung katakan amin. Loh, kita ini rohani nggak hanya pas kalau di gereja. Setiap hari harus rohani, mulutnya rohani, pikirannya rohani, perbuatannya rohani. Jangan kau pas di gereja jadi malaikat, keluar gereja jadi setan. Hati-hati saudaraku. Kita harus menggenapi yang kita ucapkan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ternyata baru kena masalah sedikit, wah, kita sudah emosi, kita sudah kesana kemari cari pertolongan di luar Tuhan. Sudah bertengkar dengan pasangannya, wah suaminya berlaku kasar, istrinya terlalu cerewet, suka bentak-bentak. Wah, tidak betah kalau gini, larilah ke pengacara, bukan ke Tuhan. Lari ke polsek, lari kemana-kemana, tidak lari di hadapan Tuhan. Bersimpuh di kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Berapa banyak kita ini yang ngomong, wah omongannya besar soal hal yang baik, tapi faktanya kehidupannya duniawi. Itu menjijikan, lebih jijik dari kecoa loh saudaraku ya. Jadi ayo, apa yang kita sampaikan? Tuhan, aku mau lebih rajin. Tuhan, aku mau lebih hidup kudus, hidup benar. Tuhan, aku mau lebih setia. Tuhan, aku tidak perhitungan, aku mau menabur lebih lagi Tuhan. Tuhan, aku mau terlibat dalam pelayanan lebih lagi. Dan banyak sekali kita yang mengucapkan janji-janji kepada Tuhan. Genapi, selesaikan itu. Tapi Pak, saya kadang manusia yang masih juga tidak sempurna. Betul, ada kalanya kita tidak bisa menepati janji itu plek persis gitu. Tapi setidaknya marilah kita belajar untuk kita lebih lagi, proses itu lebih lagi kita naik level, janjinya digenapi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, ya sudah dua ya. Wah, sekarang sudah mikirin ya. Aku ini menyelesaikan tugas enggak ya? Aku ini janji ditepati enggak ya? Nah, sekarang yang ketiga ya. Kalau saudara sudah dua ini sudah oke, maka yang ketiga yang terakhir. Ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Terakhir seneng kape, saya juga seneng saudaraku ya. Puji Tuhan ya. Yang terakhir. Sebelum saya masuk di poin ketiga yang terakhir, ada sebuah filsuf bernama Aristoteles mengatakan demikian. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Ketika berhasil, teman-teman tahu siapa kita. Tapi ketika kita gagal, kita tahu siapa teman-teman kita. Artinya apa? Teman-teman itu tidak selalu ada bersama dengan kita. Enggak usah jauh-jauh. Mama saya dulu kaya, bukan kaya ya, tapi apa? Kaya. Mama saya. Temannya banyak, dikerubuti, ada gula, ada semua, tuh dikerubuti saudaraku. Tapi begitu mama saya bangkrut, waduh, temennya nyingkir semua, enggak ada yang datangi. Mama saya datangi ke rumah temen, dikira cari utangan. Mulai, gitu ya. Padahal dulu, kemana-mana itu, beli nasi bantingan tuh, tahu nasi bantingan? Apa ya? Nasi kucing, nasi bungkus lah 5.000, kayak godong pisang itu saudaraku. Itu loh dari Tulungagung belinya ke Blitar. Loh, lapo? Contohnya orang Bangil belinya di Surabaya. Loh, lapo beli nasi bungkus di Surabaya? Itu saudaraku ya. Tapi karena sama teman-teman, wah asik seneng saudaraku. Tapi begitu bangkrut ditinggalkan teman-teman. Nah saudaraku, kesetiaan yang ketiga itu bukan tipe seperti itu. Setia yang tiga, ukurannya adalah dia ada dari awal sampai akhir. Orang yang setia itu ada dari awal sampai akhir. Matius pasal 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayat 20. Di kalimat terakhir dikatakan, dan ketahuilah. Waduh, ini kalimat yang sangat indah. Ketahuilah loh ya. Tidak sembarangan ini. Aku, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Filipi pasal 1 ayat ke-6.
Dikatakan demikian saudaraku. Filipi pasal 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yang mengawali ya, pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, yaitu pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Memulai awal sampai akhir. Saudaraku, Yesus, Immanuel, Tuhan menyertai kita dari awal sampai akhir. Itu loh sahabat yang setia. Ada lagunya tuh. Ada satu sobatku yang setia. Terus apa? Refnya gimana tuh refnya? Namanya Yesus, namanya ada lagi nih lagu setia, lagu lama. Setia, setialah. Nah, seperti. Terus ada yang tahu refnya apa? Mikir sekarang. Kalau setia, ada satu sobatku yang setia, refnya namanya Yesus, namanya Yesus. Sekarang lagu ini, setia, setialah, setialah sampai akhir. Refnya apa? Ini tebakan yang ketiga. Apa refnya? Ayo, ada yang tahu? Gak tahu. Tahu? Ingin tahu jawabannya? Refnya gini, kan setia, setialah, setialah sampai akhir. Refnya goyang kiri, ser. Goyang kanan, ser, putar ke kiri, putar ke kanan. Nggak tahu ya? Ya sudah. Itu lagu sekolah minggu. Dikepak-kepakkan sayapnya, goyang kiri, ser, goyang kanan, ser, kan? Itu lagu sekolah minggu, saya gabung aja. Ya, untuk humor aja. Saudaraku, poin ketiga, orang setia itu ada dari awal sampai akhir. Makanya saudara jangan kecewa, punya teman, punya keluarga, saudara, bahkan bestie, sahabat baik, ternyata mengecewakan. Aduh, tak usah kecewa. Memang itulah dunia. Kita belajar, bukan menjadi orang-orang yang mengecewakan model-model kayak gitu. Kita belajar sebagai orang tua yang setia, pasangan hidup yang setia, anak-anak yang setia, teman, sahabat yang setia. Bukan kayak mereka yang di dunia yang tidak setia. Oh, saya pernah juga dikhianati teman pelayanan. Saya ini di rumah kami punya anjing ya, 2. Yang jantan namanya Blazer, yang betina namanya Mocha, yang betina ini. Cuma kalau nama lengkapnya sesuai dengan KTP, Mocha Latte Cappuccino Espressiano Italiano Perfecto. Itu ya. Nah, 2 anjing saya ini enggak pernah saudaraku gigit saya, enggak pernah. Saya selalu sewenang, ekornya goyang, sewenang saudaraku ya. Wah, nggak pernah gigit saya. Tapi teman, oh, hati-hati. Apalagi kalau nggak cinta Tuhan. Makanya saya mempunyai kalimat begini, kalimat saya ini. Anjing bisa menjadi teman, teman bisa menjadi. Loh itu betul loh saudaraku. Tapi ingat, kita bukan golongan orang-orang seperti ini. Kita golongan orang-orang yang setia, yang selalu ada dari awal sampai akhir, tidak menyakiti orang lain. Makanya orang Kristen itu jarang menyakiti orang lain. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, jarang, bahkan tidak ada yang menyakiti orang lain. Lawang Tuhan aja bilang, kalau ada yang menyakiti engkau, jangan dibalas kejahatan, dibalas dengan kejahatan. Kalau ada yang menyakiti engkau, doakan. Kalau ada yang menyakiti engkau, ampuni. Loh itu loh saudara, ajaran Tuhan kita luar biasa. Selalu ada, setia itu dari awal sampai akhir. Coba saudara lihat, teknologi sekarang semakin canggih. Orang menikah itu loh, manten ya. Manten itu kan sekarang sebelum manten ada foto pre-wedding, gitu kan? Fotonya itu ada yang foto outdoor, mau di pantai itu ya, bagus ya. Yuk ini mantennya jongkok gini ya, di pasir, terus fotografernya dari bawah nyiprat-nyipratin airnya, cus, kasih pasir, cus di foto, cekrek, hasilnya wapi, gitu ya. Wah, foto outdoor. Di Bali saya diajak, tapi nggak jadi, cuma diberitahu fotonya, bagus, ada di bukit ya, terus ada ayunan. Yang perempuan pakai baju manten itu gaunnya sampai ke belakang, klewer gitu saudaraku ya. Wah, itu ayunan di foto. Waduh, sing suaminya kayak gaya gimana itu. Wapi foto outdoor, mau di bukit, di sawah loh. Iso jadi ini bagus sekali. Di
jurang, tepi jurang. Hasilnya bagus sekali. Cuma saya tidak pernah menemukan foto prewedding di kuburan. Belum ada ini ya. Belum ada. Nah, walaupun fotonya itu bagus, foto outdoor, yang indoor gimana? Wah, yang indoor tidak kalah bagus. Yang indoor di foto di gereja, cekrek-cekrek, wah didesain demikian rupa, kayak ada lilin buahnya, ada kaca buahnya gitu saudaraku ya. Terus dari fotografernya ngambil angle-nya yang tepat, terus dikasih sedikit diedit, bagus sekali. Ditanyai, wah apik banget mantenmu, foto di mana? Foto di Roma Italia tuh, bukan di Lamongan ya. Jadi ada orang itu meskipun foto indoor, outdoor bagus luar biasa loh, tapi belum menjamin setia. Belum menjamin setia. Oh Pak, tapi sudah di depan altar janji nikah. Iya, itu harus diucapkan janji nikah itu. Setia? Belum tentu. Saya dulu waktu menikah dengan istri saya ini, fotonya ndak outdoor, jadul. Fotonya foto studio. Krek. Pak, warna apa Pak? Biru. Oh biru. Krek. Cekrek. Oh, sudah. Pak satu lagi Pak, yang warna sembur. Oh ada sembur. Krek. Foto. Gak tahu ibu-ibu kita ya bapak fotonya aku dulu model apa gitu ya. Tapi ya sudah, kalau saudara punya uang banyak enggak apa-apa, outdoor indoor bagus, di pesta yang mewah bagus saudaraku. Tapi mewahnya pesta belum menjamin kesetiaan. Mewah pesta sampai 1 miliar lebih, apa daya 10 tahun 15 tahun berikutnya hancur pernikahannya. Belum. Yang penting bukan wedding party. Saya ulang ya, perhatikan ini baik-baik. Saya hampir selesai. Yang penting bukan wedding party, tapi yang penting wedding anniversary. Saya ulang, yang penting bukan wedding party saat itu, bukan. Tapi nanti itu penting. Oh penting, tapi bukan terpenting. Penting tapi bukan terpenting. Yang terpenting wedding anniversary. Wah, saya itu kagum. Ada orang wedding anniversary 50 tahun loh saudara. Gembala senior kami di Mojokerto 50 tahun pernikahan. Berarti sekarang mungkin sudah 56 tahun. Wong itu dirayakannya berapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang 56 tahun atau 57 tahun pernikahan. Wedding anniversary. Menunjukkan setia. Saya tidak hanya bicara kita setia kepada pasangan kita, terlebih kepada Tuhan. Setia, makanya saya katakan, di sini saudara ke gereja berapa tahun? Oh Pak, saya 10 tahun. Oh Pak, saya 11 tahun. Saya 15 tahun. Bagus. Setia kepada gereja, loyal kepada gereja di mana saudara berjemaat. Tapi terlebih, loyalitas kepada Tuhan itu lebih terpenting. Saudara mau tebak-tebakan lagi? Saya hampir selesai. Ya supaya saya diberi waktu berapa menit saya ini? Saya kalau sudah kasihkan khotbah ini bahaya loh saudaraku. Sedikit lagi ya, enggak apa-apa ya. Masih ada waktu saudaraku ya. Ya kan sekarang sudah agak bisa leluasa saudaraku ya. Saya kapan hari di Mojokerto, begitu masuk gereja sudah diwanti-wanti saya. Pak Bambang, nanti khotbahnya 30 menit. Oh, kaget saya. Loh, masuk gereja diwanti-wanti, nanti khotbahnya 30 menit. Waduh. Saya deg-degan saudaraku. Tantangan untuk saya enggak enak saya. Kenapa? Karena saya biasanya khotbahnya setengah jam. Lah ini disuruh 30 menit. Ya apa ini? Ya sudahlah akhirnya saya sikat deh, saya khotbah gitu ya. Biasa setengah jam kasih 30 menit. Lah ini sudah lebih dari 30 menit, kita akan selesai saudara. Tebaknya gini. Zaman sekarang lagu-lagu manten hebat-hebat, ya, lagunya Ed Sheeran, ya, lagu Mandarin, lagu Korea. Waduh, lagunya siapa itu? Scott siapa itu, lagu barat bagus-bagus saudaraku ya. Tapi zaman dulu orang manten masuk di gedung pernikahan, gedung pesta itu lagunya satu. Deng 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 deng. Tebakan saya satu. Lagu-lagu barat itu loh semua punya judul. Itu judulnya apa lagu yang tadi? Nggak tahu kan? Saya beritahu ya, judulnya Dendeng. Judulnya Dendeng.
Saudara, seperti tadi saya ngomong hampir selesai, saya tahu kok enggak selesai gitu saudara ya. Yuk, ini benar-benar hampir selesai, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saudaraku, setialah sampai akhir. Ingat, saya tidak hanya bicara soal pasangan hidup, lebih penting juga setia kepada Tuhan. Makanya kalau misalnya, Pak, keuangan saya memburuk, susah cari cuan, tanggal tua ini Pak, tetap setia? Setia. Jangan kendor rohmu, imanmu jangan kendor. Pak, kesehatan saya terganggu, tetap setia? Tetap setia. Pak, doa saya tidak dijawab Tuhan. Bahkan ada yang gini, Pak, saya nikah puluhan tahun belum punya anak, saya doa loh Pak, tetap setia. Saya punya teman di Mojokerto, usia pernikahan 11 atau 12 tahun baru dikaruniai anak. Apapun yang terjadi tetap setia. Pak, pasangan saya sudah tidak kayak dulu, tetap setia. Pak, mana ini berkat Tuhannya, aku sudah aktif pelayanan, rajin ibadah, menabur juga tidak pernah kosong, terus saya ini bekerja untuk Tuhan. Mana ya kehidupan saya kok tetap seperti ini? Tetap setia. Orang setia itu ada dari awal sampai akhir. Saya rindu suatu saat, apakah saya termasuk orang yang setia kepada istri saya? Saya katakan demikian, saudara. Saya pernah ngomong di depan jemaat, saya tidak bisa setia terus sama kamu. Kaget jemaat, dia juga kaget karena tidak janjian. Saya nggak bisa setia terus sama kamu. Kaget, saya tambahi, karena bila waktunya tiba, rumahku di surga jadi, aku akan meninggalkanmu. Atau rumahmu dulu yang jadi di surga, kamu akan meninggalkanku. Kita tidak akan bersama lagi. Tapi selama kita masih di bumi bersama, yuk setia yuk. Supaya nanti pada akhirnya, waktu rumah kita jadi di surga, malaikat akan menyambut kita, dan Tuhan akan mengatakan, hai engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaanku. Saya rindu satu saat, kalau di Surabaya namanya Adiasa, itu sudah ya, tempat persemayaman. Saya di situ berbaring di peti mati, kaku, dan ada hamba Tuhan yang melayani ibadah dan mengatakan, hambanya Bapak Pendeta Bambang, hamba Tuhan yang baik dan setia. Saya rindu itu kita semua juga memiliki sebuah predikat, label di dalam hati kita. Tuhan yang mengatakan, engkau hambaku yang baik dan setia, hambaku yang baik dan setia, hambaku yang baik dan setia, sampai akhir, sampai kita menutup usia kita di bumi ini. Tuhan mendapati kita orang-orang yang setia. Saudara, ada lagu lama, lagunya sederhana, kunci D. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Lagi katakan, ajarku setia. Ajarku setia, ya Tuhan. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, amin. Ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia.
Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang setia? Orang yang setia, dia menyelesaikan apa yang ditugaskan. Di bumi ini Tuhan punya tugas untuk saudara dan saya. Hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah kebenaran. Yang kedua, orang yang setia itu menggenapi apa yang diucapkan. Kalau engkau mengatakan lagu ini ajarku setia, mari tambah setia, tambah hari tambah setia. Menggenapi apa yang diucapkan. Dan yang ketiga, orang setia itu ada terus dari awal sampai akhir. Kalau Tuhan, dia Immanuel menyertai kita, mari kita juga ngomong sama Tuhan, Tuhan aku juga mau setia sampai akhir. Renungkan firman Tuhan ini dan mari kita bangkit berdiri. Katakan ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia, ya Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Lebih lagi katakan, ajarku setia, amin. Ajarku setia dalam apapun. Ajarku setia. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan pada Tuhan, ajarku setia. Engkau melihat kami Tuhan. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami Tuhan. Inilah doa kami. Ajarku setia, sungguh Tuhan tolong kami. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Ajarku, oh dalam keadaan apapun. Dalam keadaan, dengan sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, ajarku setia. Tolong kami Tuhan, dalam keadaan apapun, saat kami diberkati maupun saat kami dalam keadaan yang tertekan berkekurangan, tapi kami pegang janji-Mu bahwa kami orang-orang yang setia tidak akan pernah mengalami kekurangan, sebaliknya selalu berkelimpahan. Tolong kami dalam keadaan apapun Tuhan, meskipun seakan-akan situasi kondisi yang menekan kami ada sebuah proses pergumulan. Tolong kami untuk kami tetap setia. Tolong kami Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukannya. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati, diubahkan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada belalang di atas kayu. Cuma mau bilang thank you.